Mari kita buka sama-sama Mazmur 84. Mazmur yang termanis. Sambil Anda buka Mazmur ini, Mazmur 84 di Alkitab Indonesia kita judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Saya sebut ini the sweetest psalm. Mazmur yang paling manis. Dibanding Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling populer. Mazmur 119 Mazmur yang paling panjang. Lalu Mazmur 51 pertobatan Daud karena dosanya dengan Batsheba ketika ditegur Nathan, Mazmur yang paling remuk hati. Tapi Mazmur 84 ini saya akui a sweet song in God's ear. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biar manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mazmur 84, the sweetest psalm. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan ditulis oleh seorang yang tidak tanggung-tanggung lagi, keluarga kriminal Bani Korah. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Tahun ini Tuhan menghendaki agar kita memiliki hubungan yang sweet with Jesus. Memiliki hubungan yang manis, gak kaku sama Tuhan, yang hanya bersandar pada hukum Taurat. Hukum perlu, tapi bayangkan kalau hubungan orang tua anak berdasarkan peraturan di rumah. Harus ada hubungan mesra, suami istri juga. Bayangkan kalau hubungan kita itu berdasarkan catatan sipil doang, atau sekedar cincin di tangan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus mesra, makanya ada Mazmur 84. Dan Mazmur Bani Korah, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Pokoknya tahun ini aku tidak mau lagi menjadi golongan orang-orang yang menjauhi Tuhan. Atau orang-orang yang dijauhkan dari hadirat Tuhan karena dosa dan kesalahan. Bani Korah ini keturunan Korah, Datan, Abiram yang memberontak terhadap Musa pada waktu itu dan Harun, karena akhirnya mereka dihukum oleh Allah, ditelan oleh bumi, tersisa beberapa bayi. Nah, dari bayi itu turun-temurun Bani Korah yang melayani di administrasi Daud. Dan Bani Korah menggubah lagu Mazmur 84 ini. Sehingga dari situ kita bisa menemukan hati seorang yang berbalik kepada Tuhan. Keturunannya dia itu dikutuki. Tapi muncul satu individu, dia hanya dikenal sebagai Bani Korah. Kita tidak tahu dia siapa. Tetapi ada beberapa mazmur-mazmur indah yang dia gubah. Bahkan mazmur tersebut kita kira yang menulisnya adalah Daud. Ternyata Bani Korah. Dari situ kita bisa melihat hati orang ini tidak mau lagi jadi pelarian. Dia bilang nenek moyangku penyembah berhala. So what? Itu kan mereka. Dan kalau memang ada cacat celah di masa laluku, itu masa lalu. Pokoknya mulai hari ini, aku mau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, nan mesra dengan dirinya. Aku mau memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Karena Allah Israel itu sweet, manis hati dan sifatnya. Aku mungkin keluar dari keluarga koruptor, tapi aku akan jadi beda. Mungkin masa laluku penuh korupsi, tapi masa depanku akan kubuat berarti. Bani Korah ini melawan arus. Dia itu betul-betul secara sengaja maju rohaninya. Padahal menurut marga
tidak ada dukungan karena dia Bani Korah. Semua orang seluruh dunianya mencibir dia. Lu tahu nggak anak orang itu? Itu anak orang jahat. Tapi Bani Korah menaruh di depan matanya visi untuk mesra dengan yang maha kuasa. Dan nobody can stop him. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tahun ini mari kita maju. Dear jemaat yang terkasih, mari kita sengaja untuk mencari Tuhan. Peduli amat masa lalumu, atau kondisi situasi, atau mungkin cacat celah yang ada di belakang Anda. Mari kita buat lembaran baru. Dan bubui tangan, aku pun Bani Korah, aku tidak mau lagi jadi pelarian di tahun yang baru. Tidak mau menjadi orang-orang yang menjauhi Tuhan, atau dijauhkan Tuhan. Padahal aku ingin dekat sih, tapi terpaksa jauh. Kenapa? Karena situasi kondisi memaksaku. Atau karena tuduhan-tuduhan di hatiku. Pokoknya I've had it. Aku sudah bosan hidup sebagai pelarian. Mulai hari ini aku akan menjadi kekasih. Aku akan menjadi mempelai wanita Kristus. Aku akan menjadi anaknya. Aku akan menjadi sahabatnya Yesus sahabatku. Dia kekasih jiwaku. Nggak ada yang bisa mengubah itu. Itulah seruan Bani Korah. Lalu dia menciptakan lagu. Betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindu berada di pelataran-Mu Tuhan. Hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu, pada Allahku yang hidup, Tuhan semesta alam. Berbahagialah, hai orang-orang yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya meninggikan nama-Mu dan menaruh harapnya padamu. Berbahagialah, hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka kan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu persis ayatnya yang akan kita baca. Sudah jadi lagu dulu, gampang diingat. Mari kita baca ayat 2 dan kita catat rema-rema dari Allah Bapa. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 2 sekali lagi, mari kita operasi hati anak Korah ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Kalau Anda dan saya menginginkan perubahan apapun di hidup ini, selalu dimulai dengan stasiun yang satu ini. Selalu dimulai dengan airport ini sebelum terbang ke perubahan, yaitu cinta hadirat Tuhan. Any change you desire,
Setiap perubahan yang ingin Anda lihat dalam hidupmu, perubahan dari Tuhan, perubahan yang baik dan sempurna, selalu dimulai dengan betapa disenangi tempat kediamanmu Tuhan. Selalu dimulai dengan mencintai hadirat Allah. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bani Korah mengerti itu. Yang bisa mengubah status yang sudah melekat sama dia jadi daging dan darah aku anak Korah. Only hadirat Allah. Problema kita mungkin belum selesai ya waktu kita masuk hadirat Tuhan. Baik secara korporat di gereja seperti ini atau individu waktu saat teduh. But anything, apapun juga yang selesai di hadiratnya akan diselesaikan di dalam kehidupan. Hadirat Allah itu alfa omega, kata awal, kata akhir. Kalau Tuhan sudah menentukan kata akhir di hidup kita, manusia tidak bisa apa-apa. Jikalau Allah meninggikanmu, siapa yang bisa menurunkan? Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Jikalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Taruhlah hadirat Allah sebagai titik perubahan pertama. Dan menjadi alamat terakhir setelah perubahan terjadi, Anda kembali ke situ untuk memuji dan berkata thank you. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Bagi seorang Bani Korah, karena dia ada di dalam administrasi Daud. Daud itu luar biasa. Kenapa pemerintahnya kokoh? Karena yang dia bangun dulu adalah pondoknya. Kan sudah sempat kan saya khotbahkan. Membangun pondok Daud yang roboh itu. Yang membuat pemerintahan Daud itu kokoh bukan karena dia itu bijaksana. Pemerintahannya memang luar biasa, staf-stafnya itu karena Daud bangun pujian penyembahan dulu. Kalau Anda tahu, di samping membangun kerajaan, Daud bangun army puji-pujian. Korah muncul di situ, Asaf juga, semua instrumen musik dia bangun semuanya. Padahal belum ada bait suci, tabernakel saja, baitnya, rumah keongnya dibangun nanti di zaman Salomo. Dengan kata lain, tabernakel atau temple. Orang kalau sudah cinta sama hadirat Tuhan itu gak perlu didorong-dorong, gak perlu dipaksa-paksa, gak perlu dipush-push, gak perlu ditarik-tarik. Mereka pasti akan ke gereja. Mereka pasti akan saat teduh sendiri secara pribadi. Ada dorongan dari hati, gak perlu diiming-imingi. Ini adalah lagu yang muncul ketika keong tanpa rumah. Ketika zaman itu bangsa Israel belum punya tempel atau bait Allah. Tabernakel itu kemah, tenda, sampai Daud itu paise atau sungkan. Dia puhau ise, sampai rasanya gimana gitu Tuhan tinggal di kemah, dia tinggal di istana. Istilahnya, itu rumah dia, Tuhan dikontrakan. Tapi, Daud dan teman-teman dan rekan-rekannya termasuk Bani Korah, demen banget, cinta sekali sama hadirat Allah. Sifat seperti ini, yang sungguh-sungguh kami rindukan dalam kehidupan jemaat. Sebagai gembala-gembala Anda. Bukan gedung, trust me. Gedung itu kadaluarsa. Spirit itu kekal. What we want this year, apa yang kita inginkan tahun ini dalam diri jemaat kita adalah hati yang suka dan demen sama Tuhannya. Yang cinta sama hadirat Allah. Yang senang memuji, menyembah itu sifatnya. Saya berdoa. Kita semuanya pintar nyanyi sekalipun gak pintar tarik suara. Suka nyanyi sekalipun orang lain gak tentu suka dengar nyanyian kita. Terus terang ya, nyanyi pakai masker gini itu ngos-ngosan loh. Jadi saya mau kasih apresiasi untuk pemain puji-pujian semuanya tadi ya. Gak gampang. Gak bisa menghentikan cuy, mulut gak bisa ditutup. Karena kalau hati menyembah itu, kepinginnya mendengungkan lagu. Tiap pagi bangun tidur ya, saya selalu ada lagu di hati saya. Padahal saya bukan tim PAW atau musisi. Selalu muncul lagu baru meskipun itu lagu lama, lagu yang saya baru ingat pagi itu. I like to praise him. Bani Korah itu hatinya kayak gitu, makanya hidupnya berubah. Karena Allah tidak jauh. Ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 2 ini ada kalimat jiwaku hancur.
Mari kita minta sama Tuhan hati yang haus dan lapar tahun ini. Jiwaku hancur itu sudah di level 3. Ini bukan stadium pertama untuk perkara mulia loh ya, bukan untuk kanker. Yang pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu so pasti semua orang harus lewat marker 1. Tapi Bani Korah sudah di marker 3. Level 2 setelah loving is longing. Setelah mengasihi, merindukan. Kayak pacaran lalu pisah jarak jauh. Saya ngerti rasanya karena waktu kami pacaran dulu juga jarak jauh. Dia di Indonesia, saya di Kanada. Jadi cinta atau kasih itu satu hal. Tapi kalau rindu itu sudah homesickness, sudah rasanya kangen setengah mati. Itu sudah tambahannya cinta, nggak cukup hanya mengasihi, udah merindukan. Merindukan karena kita ini kan masih hidup di dunia, Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi memuji, menyembah, mencari wajah Allah, dengarkan firman, membaca Alkitab. Itu sudah lumrah bagi orang yang tahu kekasihnya di sana, dia di sini, dan dia merindukan, makanya carilah wajah Allah. Tapi orang Bani Korah sudah beda di level ketiga, bukan hanya di longing atau merindukan, dia sudah di level piercing, menusuk hatinya. Udah sampai gak tahan, jiwaku hancur. Bukan merindukan ruang tahta suci loh ya, ruang tahta Allah yang paling dalam itu penuh dengan asap dan awan. Penuh dengan kemuliaan yang gituan atau Shekinah. Siapa sih gak merindukan, siapa sih gak kepingin mengalami Tuhan secara nyata. Tapi Bani Korah berkata dia itu sampai hancur jiwanya hanya demi pelataran loh. Hanya demi pelataran loh. Bahkan tidak sampai ke perasaan. Itu kayak istilahnya datang ke gereja belum sampai duduk di kursi, barusan disapa Asyir di luar sana langsung bersujud berlutut cium tanah dan berkata aku di gereja. Itu pelataran. Dia gak minta satu pengalaman apa kek. Dia bilang aku bisa datang aja, aku bersyukur tak terhingga. Kayak rasanya seperti Cinderella jam tertentu dia harus saat teduh, dia gak bisa gak pulang. Dia harus lari tinggalkan sepatu kaca. Jiwaku hancur, aku tidak peduli nanti aku alami apa atau tidak alami sesuatu. Pokoknya aku mau ketemu Tuhan. Aku mau sampaikan isi hatiku. Aku mau curhat, aku mau doa, aku mau dengarkan suaranya. Bahkan aku mau berdiam diri hanya merasakan. Atau kalau tidak merasakan apa-apa, aku mau berdiam di dekatnya. Ini orang mengalami haus dan lapar demikian. Saya berdoa jemaat kita semakin lapar rohani. Karena yang kita sekarang kejar bukan religi atau roh agamawi. Karena di ayat 3 kalimat terakhir dikatakan kepada Allah yang hidup. Jiwanya itu hancur. Kepada Allah yang hidup, kata kepada Allah yang hidup. Berarti dia merindukan encounter, bukan religion. Tahun ini mari kita rindukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tidak ngomong ini berarti pengetahuan tidak penting, jangan salah loh. Khotbah-khotbah yang kami berikan adalah khotbah-khotbah yang mendalam. Historinya juga diceritakan, sejarahnya, latar belakangnya, aplikasinya, pengetahuannya, eksposisi pewahyuannya. Tapi bukan untuk menyerang otak, jadi Farisi dan ahli Taurat. Tapi untuk menyerang hati, membuat hati koyak untuk merindukan. Yang kurindukan tahun ini pengalaman, ini maksud saya, ini adalah bukan pendapat, ini adalah keinginan saya secara pribadi. Sebelum saya terapkan ke jemaat, yang kurindukan tahun ini adalah mengalami Kristus dalam segala jalan-jalanku. Kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan kepada teori, bukan roh agamawi. Aku ingin sebuah encounter dengan Tuhan. Aku ingin mengalami Kristus di tempat kerjaku. Aku ingin alami Kristus di dalam pernikahanku, di dalam keluargaku. Kepada Allah yang hidup jiwaku hancur.
hati dan dagingku bersorak. Lord, I miss you in my work. Aku kangen sama Tuhan di tempat kerjaku. Lately, terakhir-terakhir ini, aku kurang mengalami campur tangan Allah di situ. Aku gak minta berkat kok Tuhan atau jadi kaya. Aku minta tuntunanmu. Akhir-akhir ini aku gak mengalami sesuatu yang pribadi dengan Engkau di dalam rumahku. Rumahku hambar begitu saja, seolah-olah gak ada Tuhan. Yang ada hanyalah tentang Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan sudah tidak ada di center, di tengah-tengah rumah tangga kami. Kepada Allah yang hidup, hatiku hancur, jiwaku hancur. Bani Korah berkata begini, aku ini loh Tuhan, udah kelaparan sejak nenek moyang ditelan bumi. Aku gak pernah ngalami kering rohani. Lord, papa mamaku gimana? Orang tua nenek moyang, itu di zaman mereka. Tapi aku dan anak-anak aku seperti burung pipit dan burung layang. Perhatikan kami. We want you. Kami rindukan Engkau. Kami ingin mengalamimu dalam rumah tangga kami. Kami ingin mengalami Tuhan dalam pelayanan. Oh, hari-hari ini di masa-masa puasa 21 hari. Semoga Anda juga ngikuti. Kalau enggak silakan susul. Tapi Pastor Philip, saya udah bolong berapa hari ini enggak ikut. Masih bisa enggak? Enggak apa-apa. Mendingan daripada 21 hari ini enggak ikut puasa sama sekali. 1 hari pun lebih baik daripada 21 hari enggak sama sekali. Hari-hari ini waktu saya puasa, tidur pun mengalami Tuhan. Tiap malam saya sampaikan kepada istri saya ceritakan saya mimpi apa, diteguhkan satu persatu, kadang-kadang pesan kepada siapa, saya sampaikan bisa tepat seperti yang mereka alami. Baru tadi pagi ini saya bangun tidur, mau khotbah worship series sepanjang hari di onsite ibadah. Saya diberikan pesan Tuhan, judulnya dan ayatnya di mimpi saya untuk saat teduh next ini, minggu depan. Setiap malam itu encounter dengan Tuhan. Tapi mungkin Pastor Philip sudah peka. Pastor Philip rohaninya udah tinggi, gak ada orang rohani tinggi. Kita semua juga belajar peka. Yang penting kita sama-sama rindu, itu harus level rindunya. Pekanya bisa beda-beda sambil belajar. Dan juga rohaninya biar bertumbuh, tapi rindu harus level itu. Piercing, jiwaku hancur. I want you kepada Allah yang hidup. I want to see Jesus.